Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad dari Hasibuan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang mana pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan membahas mengenai analisis media framing dan analisis media isi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada pembahasan, yakni bagian A, analisis framing. Yang mana analisis framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi, seperti yang akan kita sampaikan setelah ini, yang mana analisis framing bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, makna tertentu yang diinginkan oleh media ataupun wacana yang akan ditangkap oleh khalayak. Secara teoritis, framing adalah cara pandang yang digunakan media ataupun warta dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Ada hal penting yang harus kita pahami dalam framing ini, yakni ketika sesuatu diletakkan dalam verb, maka ada bagian yang dibuang dan ada pula bagian yang terlihat. Kita bisa menghadirkan analogi ketika kita memfoto ataupun menggambar sesuatu pemandangan, yang mana analisis framing ini merupakan analisis untuk mengkaji pembangkitan realitas, peristiwa, individu, kelompok, dan lain-lain sebagainya yang dilakukan oleh media. Pembangkaian tersebut merupakan proses konstruksi yang artinya realitas, yakni maknai di rekonstruksi dengan cara dan makna yang tertentu. Framing digunakan media untuk menonjolkan ataupun memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengenal dalam pikiran khalayak. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu analisis isi. Menurut Branson dan Kerlinger, yang mana analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Analisis isi menghapus suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi pada apa adanya tanpa campur tangan oleh peneliti. Penelitian menghilangkan kebiasaan dan kecenderungan tertentu dari peneliti. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektivitas seorang peneliti atau subjektivitas peneliti. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ada dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah validitas. Kebiasaan dengan apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar diukur. Selanjutnya, sementara reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan teman yang sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Analisis isi ataupun kontrol analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupun tercetak dalam media massa. Dan ada pun langkah-langkah dalam analisis isi, yakni yang pertama adalah merumuskan masalah penelitian, yang kedua melakukan studi pustaka, yang ketiga menentukan unit observasi dan unit analisis,
Yang keempat, menentukan sampel dan variabel. Dan yang kelima, membuat kategorisasi dan pedoman pengkodingan. Yang keenam adalah mengumpulkan data. Yang ketujuh, mengumpulkan coding data. Dan yang terakhir adalah mengelola data. Dan adapun tujuan analisis terhadap isi ini adalah mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media. Yang kedua adalah membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial. Yang ketiga adalah isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat. Yang keempat adalah mengetahui fungsi dan efek media. Yang keenam adalah mengevaluasi media performa, dan yang terakhir adalah mengetahui apakah ada bisa media. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai analisis framing dan analisis isi. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.